Ditreskrimum Polda Kaltim menjaring 5 orang tersangka yang terlibat dalam aksi pencurian onderdil alat berat untuk proyek di kawasan Ibu Kota Baru Nusantara. 4 orang di antaranya berperan sebagai pemetik alias yang mengasak onderdil, sementara 1 orang lagi selaku penadah. Mereka ditangkap oleh kepolisian pada Minggu 22 Januari lalu dengan tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Polisi Yusuf Sutejo menerangkan mereka beraksi di 2 lokasi berbeda saat menggasak alat onderdil, alat berat di Ibu Kota IKN Nusantara. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Zain. Silakan Zain dengan laporan Anda. Baik, rekan Sarah, kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bahwa sebelumnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim meringkus 5 orang tersangka yang terlibat dalam aksi pencurian onderdil alat berat untuk proyek di kawasan IKN Nusantara. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing, 4 orang diantaranya berperan sebagai pemetik alias menggasak onderdil, sementara 1 orang lagi berperan sebagai seorang penada. Untuk masing-masing tersangka pemetik ini diketahui berstatus residivis, masing-masing berinisial DS, MH, ST, dan MS. Kemudian untuk penada berinisial KW. Adapun untuk DS sendiri, untuk pemetik sendiri mereka sudah beraksi tidak hanya sekali ini. Jadi mereka sudah melakukan aksi pencurian ini ke beberapa lokasi sebelumnya. Kemudian untuk yang penadah memang baru pertama kali ini tertangkap. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menerangkan mereka beraksi di 2 lokasi, yakni di kawasan Bukit Harapan, Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan Sebulu, Kabupaten Ukar, di mana rata-rata mereka beraksi pada malam hari sembari menunggu kelengahan dari penjaga alat berat. Karena memang untuk alat berat yang ada di kawasan IKN sendiri, ini rata-rata memang sudah ada penjaganya. Yusuf menjelaskan bahwa para tersangka ini terlibat dalam satu jaringan yang sama, di mana mereka mulai dari memantau, kemudian mereka menentukan target, hingga mempersiapkan segala sesuatunya sebelum beraksi. Dalam hal ini mereka membawa alat-alat untuk melakukan pencurian itu seperti tang potong, kemudian pisau, dan lain sebagainya. Yusuf menyimpulkan bahwa demikian merupakan kejahatan terorganisir yang bergerak secara terencana. Yusuf menyebutkan ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, dan di mana untuk barang bukti yang diamankan ini memang posisinya masih berada dalam penguasaan si penada, di mana sebagiannya ini sudah terjual ke luar kota, khususnya di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di mana yang berhasil diamankan sementara ini adalah 3 buah layar monitor merek Komatsu dan total 5 buah soket dalam kondisi kabel terpotong. Kemudian secara terpisah, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Suryadi menjelaskan bahwa dari komplotan itu ada pemodal, pemetik, hingga penada. Sehingga begitu mereka mendapatkan ataupun berhasil menggasak barang onderdil, mereka langsung menjualnya karena memang sudah dalam satu jaringan yang sama. Di mana untuk 5 orang yang tergabung dalam satu komplotan ini, kata Suryadi sudah beroperasi sejak 2017 dan baru bisa dibentuk pada awal tahun 2023, di mana mereka sudah menggasak onderdil dari total 15 unit alat berat di wilayah kawasan IKN Nusantara. Kemudian dari Suryadi juga menambahkan bahwa sebelumnya para tersangka ini biasa beraksi di kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor. Kemudian baru-baru ini mereka mulai mencoba untuk menggasak onderdil dari alat berat, mengingat proyek IKN Nusantara sudah berjalan dan banyak alat-alat berat yang sudah masuk. Suryadi menduga, dalam hal ini kepolisian menduga komplotan semacam ini tidak hanya satu, melainkan cukup ada beberapa banyak, karena memang aksi pencurian ini bukan sekali ini tertangkap. Sehingga untuk selanjutnya
kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait jaringan-jaringan lain yang juga melakukan modus operandi serupa dalam hal pencurian onderdil alat berat di kawasan IKN Nusantara. Sementara itu dari para tersangka ini dalam hal ini sudah dalam penahanan oleh Polda Kaltim. Kemudian dari masing-masing mereka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kemudian untuk si penada yang berinisial KW dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan sementara ini, rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zain atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Polisi Yusuf Sutejo. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari yang menentukan target, dari yang melakukan kegiatan memetik langsung, dari yang menada, itu sudah terorganisir. Mereka sudah melakukan satu kelompoknya. Dari yang memantau awal, dari yang menentukan target kamu ini, dari yang melakukan yang langsung potong, langsung mencurinya, dari yang menerima di sini penadanya sudah. Jadi ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan kami akan ungkap ini sampai ke akar-akarnya sampai nanti endingnya di mana barang tersebut berlaku. Sementara yang di sini 1 orang saja dari 2 lokasi yang kita tangkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.